hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tuntut kenaikan tarif, pengemudi dan ojek online segel kantor perwakilan aplikator Grab di Mataram. Terlilit hutang, seorang nelayan nekat mencuri hingga mengancam pemilik rumah dengan senjata tajam. Tingkatkan kunjungan wisatawan, MGPA menggelar lomba balap mobil dunia di sirkuit Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan driver taksi dan ojek online menyegel kantor Grab cabang Mataram dalam aksi unjuk rasa lanjutan pada Kamis siang. Penyegelan dilakukan sebagai ungkapan kekesalan belum dipenuhinya tuntutan untuk menaikkan tarif jasa angkutan orang dan barang. Tak hanya itu, mereka juga memprotes pemberlakuan jasa paket hemat yang diklaim merugikan. Para pengemudi menuntut kenaikan tarif dasar dari sebelumnya Rp2.500 per kilometer menjadi Rp4.500 per kilometer. Setelah menyegel kantor, mereka juga mengancam akan mogok massal dengan mematikan aplikasi sebagai bentuk protes kepada aplikator. Pemerintah harus tegak memberikan sanksi kepada aplikator yang melanggar regulasi. Ya, keduanya, potongan biaya aplikasi maksimal 10%. Yang ketiganya, hapuskan skema bisnis aplikator yang melanggar regulasi tarif slot program hemat atau al-kilometer hemat. Stop pendaftaran driver online di NTB karena sudah terlalu banyak di sini. Penumpangnya sedikit dengan penumpang dengan drivernya terlalu banyak. Ya. Meski telah menggelar aksinya untuk kedua kalinya, para pengemudi dan ojek belum mendapatkan tanggapan apapun dari pihak aplikator, daerah hingga pusat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Dua jemaah calon haji asal Kabupaten Lombok Barat dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci karena tidak lulus cek kesehatan. Selain usia yang sudah lanjut, pembatalan keberangkatan dilakukan karena keduanya juga mengidap penyakit kronis. Keduanya dianjurkan untuk menjalani pengobatan sehingga bisa kembali diusulkan untuk berangkat haji pada tahun depan. Selain karena faktor usia, tim medis juga mendapati sejumlah penyakit serius yang diderita para jemaah calon haji seperti hipertensi, diabetes, sakit jantung, hingga kolesterol. Kalau dia ada riwayat gejala darah tinggi, kita ke penyakit dalam. Nanti gejala-gejala lain, DM juga penyakit dalam, gejala-gejala misalkan sakit-sakit yang lain, nanti kita sesuaikan dengan ke spesialis-spesialis yang ada. Gitu. Jadi screening dulu secara general dulu. Nanti dari screening secara general itu nanti kelihatan dia ini resiko tinggi ke apa dia. Apakah resiko tinggi pernah dia stroke atau dia pernah kencing manis apa gitu. Nanti ada dia berlapis pemeriksaannya, di kabupaten diperiksa, di asrama haji diperiksa gitu sebelum layak terbang gitu. Nanti daripada dia sudah sampai sana dipulangkan. Sementara bagi sejumlah calon haji yang lulus tes kesehatan harus diberikan vaksinasi untuk menjaga kekebalan tubuhnya. Sama vaksin ditebel sama rumah sakit pihak rumah. Harus vaksin juga ya? Iya. Ibu apa yang belum tercukupi sekarang ini jelang keberangkatan ini? Sudah cukup. Apa harapan Ibu sekarang? Supaya sehat. Ya, Sehat kuat. saya ini juga maksimal bimbingannya Bu ya. Iya, iya. Panitia haji berharap para jemaah calon haji cukup beristirahat dan menjaga kesehatan selama persiapan haji, sehingga dapat berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi yang prima pada awal Mei nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Langsung begitu,
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat menuntut pemerintah daerah segera menetapkan rencana tata ruang wilayah RT RW menjadi aturan daerah pada tahun 2025. Desakan itu disampaikan karena masifnya pembangunan atau betonisasi di daerah zona hijau, serta alih fungsi lahan pertanian sejak 5 tahun terakhir. Penetapan RT RW diharapkan sebagai regulasi penguat setelah pemerintah daerah menetapkan luas lahan pertanian yang dilindungi mencapai 14.000 hektar. Perda juga diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat dalam menjaga swasembada pangan di sektor pertanian. Kami juga sudah menyiapkan di Prolegda ya di daerah ini tentang RT RW yang kita akan revisi. LP2B ini kan sedang kita juga bahas supaya ke depan kita punya di tata ruang ini betul-betul satu konsep daerah yang punya rencana Pak itu. Kita ingin tahu di tata ruang ini di mana sebenarnya potensi-potensi sumber daya alam di sektor pertanian itu di ruang mana tempatnya kan gitu. Merespon hal itu, Pemda memastikan pelayanan izin pembangunan akan mengacu pada RT RW Provinsi NTB sebelum peraturan Bupati disahkan. Kita sudah mengatur itu gitu kan. Dari 14.000 luas lahan tanah persawahan kita itu sudah diambil 2.000 diperuntukkan untuk membangun apa saja silakan sesuai dengan rencana ruang di situ gitu kan. Paling berkah. Dalam RT RW terbaru yang disepakati oleh legislator dan eksekutif, pemerintah Kabupaten Lombok Barat memprioritaskan lahan abadi seluas 14.000 hektar sebagai lahan pertanian, serta mengizinkan alih fungsi lahan menjadi lokasi pembangunan pada 2.000 hektar lahan saja. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mulai berdampak pada menurunnya penjualan produk usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah. Tidak adanya kunjungan wisatawan ke sentra UMKM membuat penjualan terus menurun hingga 20% sejak 3 bulan lalu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta pelaku UMKM tidak memandang negatif kebijakan pemerintah, namun menjadi peluang untuk semakin mandiri dalam memasarkan produknya. Pemda meminta UMKM mulai memanfaatkan digitalisasi atau media online untuk memasarkan produk ke pasar global sehingga tidak tergantung pada pasar dalam negeri. Ke dunia wisata kan akhirnya dampaknya ke sana karena kunjungan akibat dari efisiensi ini kan kunjungan kita juga keluar, tidak boleh keluar daerah, orang dari luar daerah juga datang kunjungan ke kita juga tidak boleh kan. Nah akhirnya dampak dari produk-produk UMKM kita yang ada di pusat oleh-oleh kan tidak bisa terjual. Dampak efisiensi untuk kerajinan memang ada dampak tapi nggak terlalu signifikan karena mungkin kita kan nggak terlalu banyak nyari pasar untuk di dinas karena kan efisiensi ini kan terutama dampaknya ke dinas perjalanan dinas cuma kita kan lebih cenderung ke luar atau nasional gitu ya karena kerajinan kita ini kan peminatnya itu bukan dari segi untuk kebutuhan dinas, lebih banyak ke pengusaha, mungkin ke perhotelan. Pemerintah daerah mengajak pelaku UMKM untuk membidik pasar luar dan global yang menjadi pasar terbesar untuk menjual aneka produk kerajinan hingga makanan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.